Halo guys, selamat datang di podcast Memo Misteri. Di podcast ini berisi pengalaman-pengalaman hidup dari gua dan orang-orang sekitar gua yang pada awal mulanya skeptikal atau tidak percaya, dan pada akhirnya gua dan orang-orang sekitar gua sedikit percaya bahwa mereka yang tak terlihat itu ada dan berada di sekitar kita. Hai, masih bersama gua Paul. Pada podcast kali ini, gua akan ngelanjutin podcast gua yang pertama tentang mobil bekas. Bagi kalian yang belum ngedengerin mobil bekas part pertama, kalian bisa cek di deskripsi, udah gua sediain link mobil bekas part pertama. Pada podcast kali ini, gua akan membagikan pengalaman kali kedua gua ngeliat mereka yang tak terlihat. Gak cuma gua aja yang benar-benar ngerasain kehadiran makhluk tak kasat mata, tapi juga keluarga gua. Kejadian ini terjadi masih di tahun yang sama, di tahun 2007, hanya aja berbeda bulan. Sekitar bulan Juni ke Juli. Pada waktu itu, gua sedang ada kenaikan kelas dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA. Sore itu, gua lagi beres-beres masukin kaos tim basket gua ke dalam tas. Gua pada waktu itu ikut ekskul basket dan tim basket sekolah gua abis selesai latihan. Gua ngeliat jam di jam tangan gua, waktu udah nunjukin jam 5 sore. Setelah gua pamitan ke pelatih dan teman-teman gua turun ke parkiran motor sekolah gua dan bersiap-siap untuk pulang. Gak ada hal yang aneh dan terkesan biasa aja. Memang rutinitas sekolah gua ini biasa-biasa aja dan nothing special. Gua naik motor gua dan bergegas pulang. Waktu tempuh perjalanan dari sekolah ke rumah gua sih nggak terlalu panjang ya, sekitar 30 menitan. Gua nyetir motornya santai dan nggak terlalu buru-buru karena gua juga kecapean. Tenaga gua terkuras abis di latihan basket tadi. Sesampainya di depan rumah, gua agak sedikit kaget. Tumben-tumbenan rumah gua ini tutup jam segini. Rumah gua ini ruko, dan biasanya toko gua ini nggak tutup jam segini. Gua nggak terlalu musingin hal ini. Gua ngebel rumah gua dan adik gua bukain pintu ruko. Gua tanyain adik gua, "Kok tutup tokonya?" Adik gua jawab, "Iya, papa mama lagi keluar ada acara keluarga, mungkin pulangnya malam." Gua yang pada waktu itu bener-bener capek banget, gua langsung taruh motor di garasi dan gua ngeliat mobil van keluarga gua ada di situ. Dalam pikiran gua, mungkin ortu gua dijemput sama saudara bokap gua yang lain, jadi mereka nggak bawa mobil ini. Gua nggak terlalu hirauin dan gua langsung naik ke atas ke lantai 2 ruko. Karena memang di lantai 2 inilah sebenarnya tempat keluarga gua tinggal. Gua langsung mandi dan langsung tidur di kamar gua. Sekitar jam 8 malam, gua kebangun dan gua ngerasa lapar. Perut gua keroncongan karena memang gua belum makan malam sama sekali. Gua keluar kamar dan gua ngeliat dua adik gua lagi duduk di ruang keluarga dan sedang nonton acara TV. Gua tanyain ke mereka, "Kakak mau beli nasi goreng nih, kalian mau?" Mereka serentak menjawab, "Iya mau." Mungkin mereka juga belum makan malam karena tadi gua juga ngeliat di meja makan gak ada makanan sama sekali. Gua turun ke lantai 1 ke garasi dan ngambil motor gua. Di sini udah mulai kerasa ada hal yang aneh menurut gua. Pas gua ambil motor gua, tiba-tiba aja gua merinding. Gua ngerasa ada yang lagi ngeliatin gua, tapi gua nggak ngeliat ada siapapun di garasi gua. Gua langsung buru-buru ambil motor gua dan beli nasi goreng di abang nasi goreng langganan gua. Gua antri lumayan lama pas beli nasi goreng. Sekitar setengah jaman, gua antri, akhirnya pesanan gua selesai dan gua langsung balik menuju ke rumah gua. Lagi-lagi gua merinding pas buka pintu ruko gua. Gua masukin motor gua ke garasi dan entah kenapa, pandangan mata gua terasa seperti tertarik untuk melihat mobil van berwarna biru ini. Gua pada awalnya gak naruh curiga apa-apa pada mobil ini. Gua perhatiin dan gua amatin mobil ini gak ada yang aneh. Kondisi mobil kosong, sandaran kepala juga masih lengkap. Dan di sini gua sadar, kok sandaran kepala di bangku tengah jadi 3? Seingat gua sandaran kepala di bangku tengah ini cuma ada 2. Gue yang pada waktu itu merhatiin mobil dari posisi belakang mobil,
langsung berusaha ingat-ingat lagi jumlah sandaran kepala di mobil van ini. Gua yakin banget kalau jumlah sandaran kepala di bangku tengah mobil gua ini cuma ada 2. Gua yang kebingungan pada waktu itu berusaha cuek dan langsung naik ke lantai 2. Setelah gua dan adik-adik gua makan, kita lagi santai nonton TV di ruang keluarga. Gua ngelihat jam dinding waktu udah nunjukin jam 11 malam. Gua tanya ke adik gua, "Mama papa pulangnya malam bener ya, jam segini gak balik-balik?" Adik gua cuma naikin bahu, pertanda kalau dia juga gak tahu kenapa. Kita bertiga nonton TV dan sedang fokus nonton film yang ada di TV. Tiba-tiba aja kita bertiga refleks noleh ke kiri. Kita bertiga bener-bener melihat ada bayangan hitam yang larinya cepat banget dari arah kamar bokap gua dan turun ke tangga. Kita bertiga langsung shock dan kebingungan. Yang kita lihat bertiga tadi apa? Gak lama setelah itu terdengar bunyi pintu tangga yang dibuka dan ditutup. Wah, di sini gua dan adik-adik gua kebingungan. Secara kan gak mungkin angin bisa membuka dan menutup kembali pintu tangga yang menurut gua ini cukup berat dan tebal. Gua sebagai anak pertama langsung ambil inisiatif untuk ngecek ada apa di bawah. Gua ambil dari kamar gua tongkat pramuka yang udah patah dan gua turun ke bawah. Gua turun tangga pelan-pelan dan gua tetap fokus dan waspada. Gua takutnya yang masuk pada waktu itu tuh maling dan gua langsung bersiap-siap apabila ada maling yang muncul. Dan ternyata di lantai 1 ini gak ada siapapun. Gua nyalain lampu toko dan gua cek setiap sudut toko, gak ada siapapun di situ. Dan ketika gua mau naik ke lantai 2, lagi-lagi gua seperti tertarik untuk ngeliat ke mobil van keluarga gua ini. Dan begitu gua lihat dan perhatiin, kalian tahu sandaran kepala yang sebelumnya gua lihat tadi ada 3. Sekarang sandaran kepala yang gue lihat itu ada 2. Lah, gue makin gagal paham di sini. Gue berdiri terdiam sambil ngeliatin mobil gue dari belakang. Di tengah-tengah gue ngelamun ngeliatin mobil ini, gue terentak kaget tiba-tiba ada suara pintu harmonika yang digedor-gedor dari luar. Pintu harmonika ini yang biasa ada di ruko-ruko dan pintu ini apabila digedor, suaranya akan kenceng banget. Gua jalan ke arah pintu harmonika gua dan gua ngintip dari celah-celah pintu harmonika ini. Gua nggak ngeliat ada siapapun di luar. Dan seandainya ortu gua udah pulang dan kebetulan mereka nggak bawa kunci, pasti mereka bakal milih untuk ngebel pintu rumah daripada harus ngejar-ngejar pintu harmonika toko. Baru kali ini gua ngerasa seperti diteror di rumah gua sendiri. Gua jalan balik ke arah tangga, dan untuk ketiga kalinya gua tertarik untuk melihat mobil van keluarga gua. Dan gua ngeliat sandaran kepala di mobil ini berjumlah 3 lagi. Seperti yang pertama gua lihat. Di sini gua putusin untuk melihat langsung di dalam mobil gua. Gua pelan-pelan jalan ke arah pintu mobil ini. Dan tiba-tiba aja sandaran kepala tambahan tadi itu terlihat seperti sedang menoleh ke kanan. Gua terdiam sebentar dan memikirkan matang-matang apa yang harus gua lakuin pada saat itu. Dan gua putusin untuk membuka pintu tengah mobil ini. Sebelum gua buka pintu mobil ini, sandaran kepala tadi tiba-tiba berangsur-angsur berbentuk seperti seorang perempuan. Gua dilema pada waktu itu. Dan ada satu keyakinan kalau gua harus beraniin diri untuk ngecek dan ngelihat sendiri ada apa di dalam mobil ini. Begitu gua buka pintu tengah mobil, gua kaget setengah mati. Yang gua lihat tuh seperti sosok seorang perempuan. Kalau gua deskripsiin ya, wujudnya itu transparan dan gak kelihatan jelas wajahnya. Dan sosok itu lihat ke arah gua, dan gua cuma bisa diam mematung. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 5 detikan. Setelah itu sosok tadi itu berangsur-angsur lenyap dan menjadi tipis lalu hilang gitu aja. Logika gua gak jalan pada waktu itu. Langsung gua teringat kalau ada 2 adik gua lagi duduk di kursi ruang keluarga. Gua langsung tutup pintu mobil dan gua lari naik ke lantai 2. Gua suruh adik-adik gua cepat-cepat tidur dan pada waktu itu kita bertiga tidur barengan di satu kamar.
Gak lama setelah itu, sekitar 1 jaman, tepatnya di jam setengah 1 dini hari, ortu gua pulang dan gua ceritain soal kejadian tadi yang gua dan adik-adik gua alamin. Di sini nyokap gua sepertinya agak percaya kalau kita memang diganggu. Dan bokap gua, satu-satunya orang di rumah gua yang gak percaya sama sekali dan lebih mengedepankan logika. Dan pada akhirnya bokap gua juga bakalan percaya dan ngejual mobil van itu. Nantikan lanjutan podcast gua yang selanjutnya. Sekian dulu podcast gua kali ini. Mohon maaf apabila podcast gua ini kurang menarik bagi kalian. Sampai jumpa di podcast gua yang selanjutnya.